Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fatur Rahman dengan NIM C101230018, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Mazhab Neoklasik. Di dalamnya saya akan mempresentasikan beberapa, ada latar belakang, pendekatan marginal dalam analisis ekonomi, dan mazhab Austria dalam teori ekonomi. Akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Di latar belakang terdapat sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang berbagai aliran pemikiran telah muncul untuk menjelaskan mekanisme pasar, perilaku konsumen, serta kebijakan ekonomi yang efektif. Salah satu mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori ekonomi modern adalah mazhab neoklasik. Aliran ini berkembang pada akhir abad ke-19 dan menjadi dasar utama dalam teori ekonomi mikro yang digunakan hingga saat ini. Mazhab neoklasik muncul sebagai penyempurnaan dari pemikiran mazhab klasik yang sebelumnya, dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Para ekonom neoklasik seperti William Stanley Jevons, Karl Menger, dan Leon Walras mengembangkan teori ekonomi dengan menekankan pada konsep utilitas marginal, keseimbangan pasar, dan rasionalitas individu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu kontribusi utama mazhab ini adalah pengembangan model penawaran dan permintaan lebih sistematis serta penggunaan matematika dalam analisis ekonomi. Mazhab neoklasik juga mengasumsikan bahwa individu bertindak secara rasional dalam memaksimalkan utilitas, sedangkan produsen berusaha memaksimalkan keuntungan. Dengan pendekatan ini, teori ekonomi menjadi lebih terukur dan dapat diaplikasikan dalam berbagai kebijakan ekonomi. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai materi tentang pendekatan marginal dalam analisis ekonomi, bagaimana konsep-konsepnya, yakni tentang pendekatan marginal yang diterapkan dalam analisis ekonomi dan apa implikasinya terhadap pengambilan keputusan. Untuk jawabannya, para pakar neoklasik membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal. Kenyataan ini kemudian mempunyai arti tersendiri bagi pengembangan ilmu ekonomi. Hal itu dikarenakan hasil penelitian mereka yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan marginal tersebut telah menciptakan aura baru bagi pengembangan teori ekonomi modern. Beberapa penulis ekonomi menyebut langkah yang sudah dilakukan para pakar ekonomi neoklasik tersebut sebagai marginal revolution, sebab telah ditemukan suatu analisis baru, yaitu pendekatan marginal. Analisis marginal pada intinya merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga di pasar. Terjadinya marginal revolution tersebut, pembahasan ekonomi semakin bersifat makro. Konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari mazhab Austria. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Hermann Heinrich Goosen. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Hermann Heinrich Goosen. Goosen telah menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faidah, utility, dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurutnya, faidah tambahan atau marginal utility dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Pernyataan ini kemudian dijadikan semacam dalil dan lebih dikenal sebagai hukum Goosen pertama. Dalam hukum Goosen kedua, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tak terbatas. Selain pemikiran Goosen, pendekatan marginal juga dikembangkan oleh beberapa ekonom lainnya, seperti Alfred Marshall yang memperkenalkan konsep elasticity of demand, serta Vilfredo Pareto yang mengembangkan teori efisiensi dalam ekonomi. Marshall dalam bukunya Principle of Economics menjelaskan bahwa pendekatan marginal dapat digunakan untuk memahami
bagaimana perubahan kecil dalam kuantitas barang yang dikonsumsi dapat mempengaruhi harga dan keseimbangan pasar. Sementara itu, Pareto memperkenalkan konsep Pareto efisiensi, di mana alokasi sumber daya dikatakan efisien jika tidak ada individu yang dapat dibuat lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti D. Umar dengan NIM C101230220. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mazhab Lausane dan revolusi pemikiran ekonomi, karakteristik utama serta kontribusinya. Mazhab Lausane adalah cabang pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Leon Walras yang dikenal sebagai bapak teori keseimbangan umum dalam ekonomi. Dalam karyanya yang berjudul Element of Pure Economics pada tahun 1878, Walras memperkenalkan konsep baru dengan pendekatan matematis untuk menggambarkan interaksi yang terjadi antara berbagai sektor ekonomi yang saling berhubungan. Ada beberapa kontribusi utama Walras dalam ekonomi ini meliputi yang pertama adalah teori keseimbangan umum. Walras menunjukkan bahwa perekonomian adalah sistem yang saling bergantung, di mana perubahan dalam satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya. Ini memperkenalkan cara pandang baru tentang ekonomi sebagai sistem yang terintegrasi, bukan hanya sebagai kumpulan pasar terpisah. Yang kedua adalah penggunaan model matematis. Walras adalah ekonom pertama yang menggunakan pendekatan matematis secara sistematis untuk menjelaskan teori keseimbangan umum. Ia memperkenalkan sistem persamaan simultan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel ekonomi. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi matematis di masa depan. Dan yang ketiga ada konsep pasar yang saling terhubung. Walras menjelaskan bahwa harga dan kuantitas dalam satu pasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal pasar tersebut, tetapi juga oleh kondisi di pasar lainnya. Dengan kata lain, harga barang dan jasa di pasar akan saling berhubungan satu sama lain, menciptakan satu keseimbangan yang lebih besar di seluruh ekonomi. Dengan begitu, Walras menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya yang telah diajukan oleh para ekonom seperti Francois Quesnay yang menggambarkan hubungan sektor ekonomi dalam Tableau Ekonomik, serta Adam Smith yang membahas mekanisme pasar dalam The Wealth of Nations. Selain itu, Anton Augustin Cornet juga telah menggunakan analisis matematis dalam ekonomi mikro sebelum Walras. Walras mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan struktur matematis yang lebih formal. Selanjutnya adalah teori tentang mazhab Cambridge dan evolusi teori ekonomi. Albert Marshall dianggap sebagai pelopor mazhab Cambridge di Inggris. Marshall mulai mendalami ekonomi pada tahun 1868 yang menghasilkan karya utamanya Principle of Economics yang sangat berpengaruh dalam perubahan pandangan ekonomi klasik dan neoklasik. Dalam pemikirannya, Marshall menggabungkan konsep-konsep dari kedua aliran tersebut untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penentuan harga dan pasar. Kaum klasik seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith berpendapat bahwa harga barang ditentukan oleh biaya produksi atau pengorbanan yang dilakukan oleh produsen. Mereka berfokus pada sisi penawaran dalam proses pembentukan harga. Sementara itu, para neoklasik seperti Jevons, Menger, dan Walras berpendapat bahwa ini adalah perkembangan yang lebih revolusioner dalam teori ekonomi. Marshall meskipun tidak sepenuhnya menolak pandangan klasik atau neoklasik, dia memilih untuk menggabungkan kedua konsep ini. Jadi menurutnya, harga barang terbentuk oleh dua kekuatan yang saling berinteraksi di pasar, penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen. Selain itu, faktor biaya produksi, Marshall juga mengakui pentingnya elemen subjektif dalam penentuan harga, seperti misalnya preferensi konsumen dan keputusan produsen. Di sini saya memiliki pertanyaan, yang mana pertanyaan ini akan saya jawab langsung oleh saya sendiri. Bagaimana kontribusi Albert Marshall dalam perkembangan teori ekonomi dan apa perbedaan pandangannya dengan kaum klasik dan neoklasik terkait penentuan harga barang? Jadi,
Albert Marshall ini memberikan kontribusi besar dalam perkembangan teori ekonomi dengan memperkenalkan pendekatan yang menggabungkan pandangan kaum klasik dan neoklasik tentang penentuan harga. Kaum klasik seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith berpendapat bahwa harga barang ditentukan oleh biaya produksi atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh produsen. Sementara itu, di neoklasik yang diwakilkan oleh tokoh seperti Walras berpendapat bahwa harga lebih dipengaruhi oleh kondisi permintaan dengan menekankan pentingnya analisis utilitas marginal. Jadi, ada dua teori tentang kaum klasik dan neoklasik tadi. Mereka memiliki pandangan mungkin yang berbeda. Tapi Marshall ini cukup datang menggabungkan kedua teori itu, menyatukan kedua teori itu sehingga menjadi lebih sempurna. Jadi Marshall di sini tidak sepenuhnya menyalahkan pandangan klasik atau neoklasik, melainkan dia mencoba untuk menyempurnakan, untuk menggabungkan keduanya. Menurutnya harga barang tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi dari sisi produsen, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan konsumen yang didasarkan pada kepuasan marginal. Dengan demikian, harga terbentuk melalui interaksi antara penawaran produsen dan permintaan konsumen. Konsep inilah yang menjadi inti dari teori ekonomi aliran Cambridge yang dikembangkan oleh Marshall yang mempengaruhi pemikiran ekonomi selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.